Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sastri Bakri. Apa kabar semua peserta Diklat-SAR di Kementerian Dalam Negeri? Senang sekali ketemu sama Anda dan seluruh netizen pencinta channel Sastri Bakri. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang nilai-nilai dasar ASN, Aparatur Sipil Negara. Kemarin-kemarin barangkali Anda sudah mengikuti ilmu aneka, ya. Ada nilai-nilai dasar disebut dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, dan kualitas atau komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu nilai-nilai dasar kita sebagai pegawai negeri. Nah, saya akan membahas tentang etika publik. Sekarang sedang ribut soal etika publik. Apa itu etika publik? Kenapa kita perlu etika yang bertugas melayani publik? Ya, memang ketika seseorang memilih karirnya sebagai ASN, maka sesungguhnya saat itu ia sudah menjadi bagian dari pemerintahan, ya, yang tindak tanduknya berimplikasi terhadap masyarakat luas. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka itu akan terjadi. Masyarakat memiliki harapan tinggi kepada pemerintah. Saking tingginya perilaku kita yang tidak terpuji di hadapan publik akan menjadi sorotan tajam. Sindiran, hinaan, cemoohan, apalagi di era 4.0 yang semua orang bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Nah, karena itu kita memang perlu banget memperhatikan etika publik. Kita di negara timur yang disebut orang sebagai orang yang santun, yang memperhatikan peradaban, yang memperhatikan tingkah laku, penghormatan kepada orang lain, biasa dikenal seperti itu, harusnya memang kita implikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di barat saja, ya, di barat yang penganut negara sering disebut penganut liberal yang bebas mengekspresikan dirinya, ternyata mereka menjunjung tinggi soal etika publik. Masih ingat bagaimana dulu contoh kasus perselingkuhan presiden yang hampir di impeachment. Nah, itu bagian kecil saja dari etika publik. Belum lagi perbuatan yang lain, korupsi dan segala macam. Makanya aneka itu menjadi nilai dasar yang saling berkaitan antara satu dan lain. Mata diklat ini akan kita saling berbasis experiential learning. Ya, apa itu experiential learning? Bagaimana kita melakukan penekanan atau proses internalisasi nilai-nilai dasar itu ke dalam diri kita, sehingga kita bisa mengimplementasikannya. Apa tujuannya? Supaya kita paham apa itu etika publik, kemudian bagaimana kode etik, bagaimana membentuk kode etik, apa implikasinya, kemudian bagaimana mengaktualisasikannya ke dalam kode etik tersebut, ke dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pegawai negeri ketika melaksanakan tugasnya. Jadi ini Anda sebagai calon pegawai negeri sipil harus memegang erat nilai-nilai dasar sebagai ASN. Kenapa itu penting? Yang pertama adalah organisasi publik itu banyak dicemooh sekarang. Organisasi publik yang melayani publik itu banyak dicemooh sekarang. Kemudian yang kedua, perlu ada efek reputasi. Jika kita menerapkan etika, maka kredibilitas kita, kepercayaan masyarakat kepada kita akan muncul. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepastian mana yang benar, mana yang salah. Hati nurani kita tidak akan bisa kita
bohongi, tidak bisa kita tidak akan salah ketika kita mendengarkan. Hati nurani kita akan mendapatkan notifikasi tentang kebenaran melayani publik. Itu kenapa kita perlu etika publik. Dan yang terakhir adalah meredam. Ini yang paling penting, meredam kecenderungan kita untuk mementingkan diri sendiri. Itu yang paling penting, karena kepentingan kita ini kan egois, maunya hanya mementingkan diri kita saja, kekuasaan diri kita saja, keuntungan diri kita saja, dan segala macam itu. Jadi itulah yang perlu kita kita internalisasikan etika publik itu. Etika itu adalah refleksi atas semua perbuatan baik dan buruk, benar dan salah yang dilakukan. Nah, bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan benar sesungguhnya sudah ada yang mengatur. Ada norma agama, ada norma adat istiadat, peraturan dan segala macam. Jadi yang paling penting hati nurani kita bisa memberikan notifikasi kepada perasaan dan pikiran kita sehingga kita tahu melakukan sesuatu itu yang benar atau yang tidak salah, yang benar atau yang melakukan sesuatu yang benar dan tidak benar, yang baik atau tidak baik. Jadi saudara-saudara sekalian, netizen yang saya hormati, harus kita pegang juga value atau nilai moral. Memang ada etika, ada moral, ada norma, ada value, ada banyak sekali. Itu tentang konsep baik dan buruk. Nah, kita harusnya memperhatikan kalau moral itu mengacu kepada kewajiban kita sendiri untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Ya, saya sering mengatakan, dengarkan, listen to your heart. Dengarkan hati nuranimu. Itu sebetulnya yang ingin kita sampaikan, ya. Jadi antara moral dan etika sebetulnya tetap terkait dengan ajaran-ajaran moral itu agama, budaya, norma adat, peraturan sebagai ASN itu menjadi hal yang penting. Apa itu etika publik? Etika publik itu sebetulnya semacam refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, tetap baik dan buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu penting, karena kalau tidak kita sadari bahwa tindakan atau keputusan kita itu baik atau buruk, maka dia akan akan memberikan citra atau image yang kurang baik terhadap kita. Jadi memang fungsi etika ini sebagai ukuran baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, benar atau salah. Pertimbangan itu yang harus kita lakukan. Landasan bertindak apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kolektif bersama yang profesional, dan tidak hanya kesepakatan kolektif itu untuk kepentingan kelompok kita, tetapi harus untuk kepentingan visi misi organisasi dalam melakukan pelayanan publik. Itu penting. Jadi kode etik profesi perlu kita sepakati bersama. Pertama, untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok. Khusus kelompok kita adalah kelompok aparatur sipil negara, kelompok profesional di pemerintahan. Sebetulnya kalau kita bicara pemerintahan itu banyak aspek yang ada terlibat di dalam situ. Tapi oke, kita fokus dulu dengan ASN ini. Anak-anak sekalian, netizen yang saya cintai, yang mencintai channel saya, implementasi kode etik dalam dalam pedoman nyata tergantung pada niat baik. Kita punya niat baik tidak? Punya sentuhan moral tidak? Yang ada di dalam diri kita. Itu yang harusnya kita praktekkan. Ya, kode etik ASN. Ini penting banget, kode etik ASN.
masih gagal. Kenapa orang masuk korupsi? Padahal kita tahu tadi di Aneka ada akuntabilitas, ada nasionalisme, perasaan kebangsaan kita mesti muncul, kemudian kualitas kinerja kita juga, dan anti korupsi dengan setiap langkah kita dengan memperhatikan kode etik publik. Tapi ternyata masih gagal. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita merubah mindset pejabat maupun calon pegawai negeri sipil, harus kita rubah, ya. Karena itu pertama memang kita harus paham ASN mulai dari jenjang bawah calon pegawai negeri sampai ke atas sampai pejabat harus memahami apa itu sebetulnya penguasa. Penguasa bertindak menjadi pelayanan maksud saya, bukan pelayannya, memberikan pelayanan. Kemudian pelayanan itu dilakukan dengan wewenang. Apa itu wewenang? Memfungsikan peranan kita dengan tepat, Dan jabatan yang kita pegang, apakah jabatan struktural maupun fungsional, adalah amanah yang dipertanggungjawabkan ke langit, ke masyarakat sebagai kedaulatan rakyat, dan kepada pimpinan kita. Bahwa setiap unsur aparatur pengawas negara, pemerintah, abdi negara, abdi masyarakat harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi. Harus memiliki etika dan moralitas yang tinggi. Tidak saatnya lagi ketika kita menjalankan tugas, kita hanya memikirkan diri kita saja, memikirkan keuntungan kita saja, memikirkan kekuasaan kita saja, memikirkan keuntungan yang menguntungkan secara finansial maupun jabatan untuk diri kita, untuk kelompok kita. Maka itu sebetulnya kita sudah sangat melanggar nilai-nilai dasar ASN yang kita sebut dengan Aneka. Akuntabilitas, nasionalisme, kecintaan kita terhadap bangsa kita, kemudian soal etika publik yang sudah terlanggar, kemudian soal kualitas mutu atau kinerja kita yang betul-betul bermanfaat sebesar-besarnya untuk rakyat banyak, dan paling penting adalah anti korupsi. Kita harus tegak itu, memang hitam putih, karena korupsi sesungguhnya bukan soal kita memakannya atau tidak memakannya, tetapi dalam undang-undang korupsi ketika kita memegang jabatan, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tetapi mengakibat kerugian negara yang mungkin orang lain yang memanfaat, tapi itu adalah di bawah kewenangan kita, maka kita akan menjadi orang yang salah, bahkan bisa jadi tersangka, menjadi terdakwa. Jadi memang harus memiliki etika dan moralitas yang sesuai dengan norma agama, peraturan, dan norma adat yang ada di sekeliling kita. Listen to your heart. Dengarkan hati nurani, karena hati nurani tidak pernah salah. Belajar percaya diri, pemikiran kita adalah tindakan kita. Tindakan kita adalah kebiasaan kita. Karakter kita itulah masa depan kita.
Terima kasih, salam integritas tanpa henti sampai dunia kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.